Halo, saya Arfadiandra Syafiq. Saya Clara Adriana Krista. Halo, nama saya Dani Hafiz. Halo, saya Riko Saputra. Perkenalkan, nama saya Zahwa Akila Ramadhani. Nah, jadi apa sih definisi biosolar B30 ini? Biosolar B30 adalah program pengadaan energi alternatif bahan bakar solar yang diinisiasi oleh pemerintah. B30 merupakan bahan bakar biosolar dengan kandungan 30% fatty acid methyl ester atau FEMI atau minyak nabati dari kelapa sawit dan yang pertama di dunia. Nah, bahan bakar ini memiliki komposisi perbandingan 30% bahan nabati dan 70% bahan solar. Nah, jadi jenis-jenis solar dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah biosolar B20 dengan pemerintah pusat mewajibkan proses pencampuran bahan nabati dan solar dengan komposisi sebanyak 20% nabati dan 80% solar. Lalu yang kedua, terdapat biosolar B30 dengan campuran 30% biodiesel dan 70% bahan bakar minyak solar. Lalu yang ketiga, terdapat biosolar B40 dengan jenis biosolar B40 merupakan fase peningkatan dari program B30 dengan campuran biodiesel sebesar 40%. Nah, yang keempat, terdapat biosolar B50 dengan campuran bahan nabati dan solar dengan variasi komposisi sebesar 50% nabati dan 50% solar. Lalu yang terakhir, terdapat biosolar B100. Biosolar B100 merujuk pada istilah untuk biodiesel yang merupakan bahan bakar nabati yang dapat diaplikasikan pada mesin atau motor diesel. So, produk tersebut berupa ester metil asam lemak atau FAME yang terbuat dari lemak hewani atau minyak nabati melalui proses esterifikasi. Untuk cara pembuatan biosolar B30 dengan cara pertama adalah dengan direct use and blending. Mesin diesel yang menggunakan minyak nabati secara langsung sangat tidak baik dan dapat menimbulkan masalah karena hal tersebut dapat menyebabkan kegagalan bawaan. Meskipun minyak nabati memiliki sifat yang mirip dengan bahan bakar biosolar, namun masih memerlukan beberapa modifikasi secara kimiawi sebelum menggunakannya. Beberapa mesin diesel dapat menggunakan minyak nabati murni secara langsung, tetapi bagi mesin injeksi langsung turbocharged seperti truk tidak dapat menggunakan secara langsung. Selain itu, konsumsi energi mesin yang menggunakan minyak nabati murni juga mirip dengan konsumsi energi apabila menggunakan biosolar. Lalu yang kedua, terdapat microemulsion, di mana proses microemulsion memiliki definisi sebagai dispersi keseimbangan koloid dengan mikrostruktur cairan istropik optik dengan dimensi umumnya dengan rentang 1 sampai 150 nm yang terbentuk secara spontan dari cairan yang biasanya tidak dapat bercampur dan satu atau lebih ionik atau non-ionik. Komponen biodiesel yang diolah melalui proses microemulsion termasuk bahan bakar diesel, minyak nabati, alkohol, dan surfaktan serta penambah setana dalam proporsi yang sesuai. Proses ini dapat membantu mengurangi vikositas dan di sisi lain dapat meningkatkan angka setana biodiesel. Namun, penggunaan bahan bakar diesel hasil microemulsion secara terus-menerus dapat menyebabkan masalah, seperti jarum injektor yang menempel, pembentukan endapan karbon, dan pembakaran yang tidak selesai. Lalu, yang terakhir terdapat thermal cracking atau pirolisis. Pirolisis didefinisikan proses yang mengonversi satu zat menjadi bentuk lainnya menggunakan energi panas atau pemanasan dengan bantuan katalisator. Pirolisis melibatkan proses pemanasan dalam kondisi anaerob atau tidak adanya oksigen dan pemutusan ikatan kimia untuk menghasilkan molekul yang lebih kecil. Kimia pirolitik sangat susah dilakukan untuk mengkarakterisasi karena jalur reaksi yang bervariasi dan produk reaksi yang bervariasi yang mungkin diperoleh dari reaksi yang terjadi. Bahan-bahan yang bisa dipirolisis dapat berupa minyak nabati, lemak hewani, asam lemak alami, dan asam lemak metil ester atau yang disebut dengan FAME. Dalam proses memproduksi biosolar, cara paling umum adalah transesterifikasi. Transesterifikasi mengacu pada reaksi kimiawi katalis yang melibatkan minyak nabati dan alkohol untuk menghasilkan asam lemak alkil ester atau biodiesel dan gliserol. Reaksi ini membutuhkan sebuah basa kuat sebagai katalis seperti natrium dan kalium hidroksida atau natrium metilasi atau proses transesterifikasi berbasis asam sulfat.
Lalu, apa manfaat biosolar B30 ini? Manfaat utamanya adalah untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian sumber daya energi yang ada di Indonesia, sekaligus juga bertujuan untuk mengangkat nilai jual industri kelapa sawit. Tidak hanya itu, dengan menggunakan bahan nabati, biosolar B30 menghasilkan pembuangan yang relatif lebih bersih sehingga dapat mengurangi emisi karbon. Yang terakhir, apa sih perbedaan biosolar B30 dengan energi non-bio? Perbandingan biosolar dengan non-biosolar terletak pada bahan pembuatannya. Jika non-biosolar terbuat dari fosil, sedangkan biosolar terbuat dari tumbuhan seperti biji jarak pagar, buah kemiri, kacang tanah, dan biji pohon randu. Apakah biosolar B30 sangat mendukung prinsip kimia hijau? Jawabannya iya, karena biosolar merupakan bahan terbarukan dengan menggunakan bahan seperti minyak nabati sawit atau hewan. Solar diselenggarakan sebagai wujud dari komitmen pemerintah di dalam mengurangi GRK sebesar 29% dan bisa meningkatkan kualitas lingkungan.